Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan channelnya seputar dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini seputar dunia pertanian ingin berbagi sharing ataupun berbagi testimoni mengenai salah satu pupuk andalan seputar dunia pertanian, di mana pupuk tadi sangat murah meriah tapi hasilnya sangat luar biasa. Nah, sahabat tani, langsung saja ya. Ini adalah salah satu testimoni jagung yang disemprot menggunakan pupuk-pupuk yang murah meriah saja. Ini adalah jagung NK bantuan. Bisa dilihat ya, tongkolnya besar-besar ini. Nah, ini adalah NK bantuan. Walaupun bantuan hasilnya luar biasa. Dan ini sahabat tani ya, perlu diketahui jagung ini berada di lahan bekas tanaman padi. Bisa dilihat ya, jeraminya masih banyak bekas-bekasnya. Nah, untuk pengendalian gulma ataupun untuk membasmi jerami bekas padi seputar dunia pertanian sudah membuatkan konten ataupun video pada sebelumnya. Sahabat-sahabat tani bisa mencari di video seputar dunia pertanian. Nah, inilah sahabat tani ya, ini adalah testimoni jagung yang disemprot menggunakan pupuk murah tapi bukan murahan. Bisa dilihat sampai ujung-ujung sana ya. Ini sahabat tani akan saya bawa masuk. Nah, hasilnya sama sahabat tani, rata ya, rata-rata besar-besar, maksimal lah intinya ya. Nah, hasilnya alhamdulillah luar biasa sahabat tani, rata ya, rata seperti ini. Bisa dilihat, rata-rata besar ya, maksimal lah intinya ya, hasilnya sangat maksimal. Nah sahabat tani, apa sih yang menjadi pemicu ataupun sehingga jagung bisa maksimal seperti ini? Nah sahabat tani, perlu diketahui untuk memaksimalkan penghasilan jagung ataupun tongkolnya jagung, maka sahabat tani tidak usah pupuk yang mahal-mahal ya. Ikuti saja seperti seputar dunia pertanian, yaitu menggunakan pupuk Gandasil B dan Gibro. Nah, Gibro ini dilakukan saat penyemprotan yang kedua ya. Setelah disemprot pertama menggunakan Gandasil B, lalu selang 10 hari atau 12 hari semprot lagi menggunakan Gandasil B yang dimix dengan Gibro. Jadi caranya sederhana sahabat tani ya. Untuk penyemprotan pertama untuk Gandasil B ya, yang dibahas ini, yaitu lakukan penyemprotan di saat jagung kelihatan bunga ataupun malainya ya, ataupun anggar lah orang Jawa ya, seperti ini. Biasa kan sudah muntup-muntup itu ya, itu semprotlah menggunakan Gandasil B saja, jangan dicampur apa-apa dulu itu. Tapi kalau bisa dimix dengan pelekat ya ataupun zat pembasah agar tidak mudah tercuci oleh embun ataupun hujan. Nah, inilah sahabat tani ya, hasilnya rata besar. Setelah itu lakukanlah penyemprotan yang kedua, yaitu selang 10 hari ataupun 12 hari ya, yaitu penyemprotan yang kedua menggunakan Gandasil B dan dimix dengan Gibro. Jadi satu saset Gibro, yang Gibro 10 SP yang seperti ini sahabat tani ya. Gibronya harus seperti ini. Ini satu saset untuk kapasitas tangki 14-16 liter saja. Dan untuk Gandasil B-nya ya cukup memakai 30 gram saja ya. Jadi kurang lebih ya, untuk takarnya 3 sendok makan ya. 3 sendok makan penuh untuk kapasitas 14-16 liter. Nah, oke sahabat tani, seputar dunia pertanian akan menunjukkan bagaimana jagung yang tidak disemprot menggunakan Gandasil B ataupun dibiarkan saja. Nah, pokoknya luar biasa sahabat tani ya, mantep lah ini dia ya ini. Nah, ini ngurusuk-ngurusuk sahabat tani, nggak apa-apa ya, namanya juga petani ya, harus ngurusuk-ngurusuk seperti ini. Nah, perlu diketahui sahabat tani ya, untuk penyemprotan Gandasil D, B dan Gibro ternyata sangat bagus untuk mengendalikan yang namanya busuk batang ya. Ya memang terjadi tapi kurang. Dan ini adalah jagung jenis NK ya, NK 212 jenis bantuan, dan saya membelinya melalui petani seharga 25.000 per kilonya.
nggak tahu di sini katanya bantuan tapi dijual lagi sama yang tukang bagi-bagi itu ya. Nah ini hasilnya ya, dan walaupun pohonnya pendek sahabat tani ya, pendek seperti ini, hasilnya juga masih bagus, besar. Nah ini sangat pendek sekali dibanding dengan yang lainnya. Nah ini seputar dunia pertanian akan membandingkan bagaimana dengan jagung yang tidak disemprot menggunakan pupuk Gandasil D, B, dan Kibro. Yang menjadi testimoni adalah punya saya sendiri dengan punya saudara saya. Dan di sebelah kanan ini adalah punya saya, dan yang di sebelah kiri ini adalah punya saudara saya. Bisa dilihat sahabat tani ya. Nah ini tanpa menggunakan Kibro, Gandasil B, dan Gandasil D. Memang berbuah sahabat tani ya, bisa berbuah ataupun keluar tongkolnya. Tetapi kalau dilihat dari perbandingannya dengan yang disemprot menggunakan pupuk Gandasil B, D, dan Kibro, beda ya, beda. Dan ini dicincipin burung pelatuk ya. Berbagi sama burung itu indah, tetapi jangan sampai dihabisin ya. Nah rata sahabat tani ya, rata, besarnya rata. Nah inilah sahabat tani kehebatan seorang petani, walaupun pupuk mahal, susah dan sebagainya, tetapi kalau kita mau mengakalinya memakai pupuk-pupuk yang sifatnya mikro, makro, hayati, ya insya Allah hasilnya juga bagus dan maksimal. Kita tidak usah terlalu bergantung sama pukim ataupun pupuk kimia. Memang pupuk kimia sangat dibutuhkan oleh para petani, tetapi kalau pupuknya sulit didapatkan, mahal harganya, apa salahnya kalau mencoba memakai pupuk-pupuk yang lebih murah, yang alami, yang memiliki kandungan seperti yang dimiliki oleh Gandasil B dan D. Karena Gandasil B, D itu memiliki kandungan nitrogen, fosfor, kalium, tembaga, boron, mangan, dan magnesium. Jadi itu sangat tepat sekali untuk diperlakukan ataupun disemprotkan untuk tanaman jagung, padi, dan sejenisnya. Oke sahabat tani, itu tadi seputar dunia pertanian, berbagi pengalaman ataupun sharing kepada sahabat-sahabat tani, khususnya petani jagung dan padi. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani, dan jangan lupa dukung terus channelnya seputar dunia pertanian agar terus bisa berbagi kepada sahabat-sahabat tani semuanya. Oke, ingat yang sebelah kanan adalah punya saudara saya, tidak dipupuk pakai Kibro, dan yang sebelah kiri punya saya yang dipupuk menggunakan pupuk Gandasil D, B, dan Kibro. Untuk video-video yang lainnya bisa sahabat-sahabat tani tonton ataupun cari di video-video sebelumnya. Salam luar biasa dari saya ataupun dari channel seputar dunia pertanian.